Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membahas atau mempresentasikan tentang pengertian hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, tujuan ditetapkannya hukum pidana, fungsi hukum pidana, sejarah dan kedudukan hukum pidana, serta asas-asas hukum pidana. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian hukum pidana. Apa sih itu hukum pidana? Secara sederhana, hukum pidana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat jatuh kepada pelaku. Yang kedua, ruang lingkup hukum pidana. Ruang lingkup pidana meliputi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Berdasarkan klasifikasinya, hukum pidana juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Moijatno, hukum pidana material itu menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu. Hukum pidana formil yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Yang ketiga, tujuan ditetapkannya hukum pidana, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan tindakan pidana. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Tujuan pidana itu sendiri yang berlaku saat ini dalam bentuk-bentuk penjaraan, baik dituju kepada pelanggar hukum itu sendiri ataupun kepada pelanggar yang mempunyai potensi untuk berbuat kejahatan. Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, dan perbaikan kepada seorang yang ingin melakukan kejahatan. Pembahasan yang keempat, fungsi hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh sebab itu, fungsi hukum secara umum adalah untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Adapun fungsi hukum secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi berupa pidana. Pembahasan yang kelima yaitu tentang sejarah dan kedudukan hukum pidana. Sejarah hukum pidana. Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi beberapa kerajaan. Masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Adapun hukum yang berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintahan Belanda, dikenal juga dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840. Namun, kodifikasi hukum ini tidak termasuk ke dalam hukum pidana. Pembahasan kedudukan hukum pidana. Kedudukan dan kontribusi hukum pidana adat dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan penelitian bahwa kedudukan hukum pidana adat dalam kebijakan hukum pidana Indonesia adalah sumber hukum dikarenakan kearifan lokal itu seiring dengan hukum internasional. Maka perlu kiranya keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat, karena memang sudah diakui oleh perundang-undangan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana itu sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis dan dianut di dalam jurisprudensi. Asas-asas hukum pidana meliputi asas legalitas, asas keberlakuan hukum pidana, asas teritorial atau wilayah, asas personalitas atau asas nasionalitas aktif, asas perlindungan, asas universalitas, juga asas kesalahan dan asas penghapusan pidana. Mungkin hanya ini ringkasan materi yang bisa kami paparkan. Sebelumnya saya
Minta maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.